Salam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Hana Rosita, guru kelas 6 di SDN 1 Sawahan, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu guru hebat, sebagai guru kelas, saya memiliki tanggung jawab untuk mengajar semua mata pelajaran, termasuk matematika. Mayoritas peserta didik menganggap bahwa matematika adalah momok yang menakutkan dan proses pembelajarannya membosankan. Hal ini terjadi hampir pada seluruh materi dalam mata pelajaran matematika, termasuk perkalian pecahan. Bilangan pecahan merupakan konsep abstrak yang tidak mudah untuk dipahami oleh peserta didik, sehingga guru harus mampu mengkonkretkan konsep abstrak materi pecahan. Peserta didik memiliki keberagaman karakteristik, terutama dalam hal memproses pengetahuan. Terdapat 3 jenis karakteristik peserta didik di kelas 6, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada juga yang kinestetik. Kondisi ini menjadi tantangan bagi saya untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Adanya pembatasan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Peserta didik dilarang membawa handphone atau gawai ke sekolah dengan alasan keamanan dan adanya potensi untuk mendistraksi proses pembelajaran. Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk mengembangkan media pembelajaran Kadipan dengan memanfaatkan teknologi Canva untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Kadipan, kartu detektif pecahan. Untuk membuat Kadipan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang kasus-kasus kontekstual yang akan dimasukkan dalam kartu detektif pecahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Langkah kedua adalah mendesain Kadipan dengan menggunakan aplikasi Canva untuk pendidikan. Aplikasi Canva untuk pendidikan digunakan karena memiliki banyak fitur yang menarik. Kadipan ini dirancang memiliki 4 komponen. Komponen pertama adalah kartu gambar. Kartu gambar ini berisi gambar-gambar yang akan divisualisasikan dalam Kadipan. Yang kedua, kartu ilustrasi. Kartu ilustrasi ini berkaitan dengan bilangan pecahan yang diangkat dalam kasus Kadipan. Ketiga, kartu kasus. Kartu kasus ini berisi kasus-kasus kontekstual yang akan diselesaikan dengan menggunakan Kadipan. Dan yang terakhir adalah papan Kadipan. Papan Kadipan dirancang memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah visualisasi dengan gambar. Yang kedua, kolom hasil. Dan yang ketiga adalah kolom kalimat matematika. Langkah ketiga adalah mencetak, merapikan, dan mengemas Kadipan, sehingga Kadipan siap untuk digunakan. Terdapat 2 konsep perkalian pecahan yang akan ditanamkan dalam Kadipan, yaitu bagian dari dan kelipatan dari. Bagian dari artinya pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Sedangkan kalau kelipatan dari artinya adalah pecahan itu dilipatkan. Sehingga ketika diubah menjadi kalimat matematika, maka kedua soal tersebut menjadi operasi perkalian. Konsep bagian dari berada pada kartu merah dan kuning, sedangkan konsep kelipatan dari berada pada kartu biru. Cara menyelesaikan konsep bagian dari yang pertama adalah baca kartu kasus yang berwarna kuning atau merah dan ambil kartu gambar sebanyak keseluruhan objek dalam soal cerita. Contoh 15 pohon mangga. Kedua, perhatikan bilangan pecahan. Susun gambar berbaris ke bawah
sebanyak penyebut pecahan, dan lingkari baris sebanyak pembilang pecahan. Contoh, bilangan pecahan 2/3, artinya gambar disusun berbaris 3 baris ke bawah dan dilingkari sebanyak 2 baris. Langkah ketiga, hitung banyak objek dalam lingkaran dan tulis dalam kolom hasil. Itulah nilai pecahan bagian dari keseluruhan objek. Langkah keempat atau terakhir, tulis kalimat matematikanya. Bilangan pecahan bagian dari keseluruhan artinya bilangan pecahan dikali bilangan asli. Dan itulah hasilnya, pasti nilainya sama. Selanjutnya, menyelesaikan konsep kelipatan dari. Langkah pertama, baca kartu kasus warna biru. Perhatikan ya, ada 2 subjek. Kemudian perhatikan juga, ada bilangan, pecahan, dan penyebutnya. Cari kartu ilustrasi sebanyak penyebut pecahan. Contoh 1/8. Cari kartu ilustrasi yang dibagi menjadi 8. Tulis subjek pertama pada papan kadipan dan warnai bagian yang diterima. Contoh 1/8. Jadi, warnai kartu ilustrasi sebanyak 1 bagian. Tulis subjek kedua di papan kadipan. Perhatikan bilangan asli dan ambil kartu ilustrasi sesuai dengan subjek pertama sebanyak bilangan asli. Warnai sesuai bagian subjek pertama ya. Contoh 2 kali kue ayah. Jadi ambil 1/8 sebanyak 2 kali. Jumlahkan bilangan pecahan subjek yang ditanyakan ya, dan tulis pada kolom hasil. Perhatikan berapa banyak kelipatan bilangan pecahan. Tulis bilangan asli sebagai kelipatan dari pecahan. Artinya bilangan asli dikali pecahan. Nah, hasilnya pasti sama. Implementasi media pembelajaran Kadipan dengan model Gradual Release Responsibility memiliki 4 tahapan. Pertama, fokus lesson. Dalam fokus lesson, guru bertanggung jawab penuh untuk menyampaikan konsep perkalian pecahan dengan menggunakan Kadipan. Guru menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen Kadipan. Guru juga membagi kelompok. Guru mengkolaborasikan antara peserta didik berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi agar mereka bisa saling bekerja sama dan membantu. Kemudian guru menunjukkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran Kadipan dalam menyelesaikan kasus, baik untuk bagian dari maupun kelipatan dari. Guru juga menerapkan teknik subliminal, yaitu menyebutkan berulang-ulang kata bagian dari dan kelipatan dari, agar peserta didik lebih lama ingat terhadap konsep perkalian pecahan. Bagian dari berarti operasi matematikanya apa? Perkali. Tahap yang kedua adalah guided lesson. Pada tahap ini, peserta didik dibantu oleh guru untuk menggunakan media pembelajaran Kadipan dalam menyelesaikan kasus-kasus pada kartu kasus Kadipan. Tahap yang ketiga adalah collaborative learning. Peserta didik bekerja sama dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan kasus Kadipan. Tahap yang keempat adalah independent work. Peserta didik menyelesaikan soal asesmen sumatif yang berkaitan dengan perkalian pecahan secara mandiri. Implementasi media pembelajaran Kadipan dengan model GRR dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 8 dari 12 peserta didik mendapatkan skor 100, sedangkan 2 peserta didik mendapat nilai 87,5 dan untuk peserta didik kategori B mendapat skor 80. Keberhasilan ini disebabkan karena media pembelajaran Kadipan dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, artinya peserta didik dengan berbagai karakteristik dapat belajar dengan optimal. Bagaimana perasaanmu setelah bermain Kadipan? Senang karena bisa melatih kerjasama tim. Bagaimana perasaannya? Senang karena bisa belajar dan bermain.